Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Hari ini pasar ditutup menguat, moderat ya. IHSG menguat 0,57%, LQ45 0,84%, dan JI 30 1,58%. Menurut saya, ini adalah sebuah respon psikologis dari pelaku pasar terhadap perkembangan tarif Trump ya, karena belum ada semacam katalis atau sentimen yang bisa mendorong uh, uh, reboundnya IHSG. Saya katakan rebound karena kemarin menguat tipis 0,05%, bahkan LQ45 negatif 0,67% ya. Saya sendiri merasa ini sebuah kejadian yang cukup mengejutkan ya, yang menurut saya ini lebih didorong oleh psikologi pasar ketika menghadapi respon negara-negara yang ke-14 negara termasuk Indonesia terhadap pengenaan tarif dari Amerika Serikat, yang tarif impor dari Trump ya, termasuk Indonesia. Biasanya kita selalu responsif, selalu mengambil langkah-langkah yang sifatnya kooperatif ya. Itu mungkin ditafsirkan sebuah upaya yang positif dan memberikan angin segar bagi para pelaku pasar. Namun demikian, kami tetap mengingatkan bahwa risiko pasar masih tinggi ya, baik karena terkait dengan tarif Trump maupun terkait dengan geopolitik yang berkembang ya. Apakah itu terkait dengan pelemahan ekonomi maupun masih terjadinya ketegangan hubungan antara Israel dan Iran. Lalu sekalian, ya, kembali saya mengingatkan bahwa ini pendapat pribadi, tidak ada maksud untuk mengajak atau merekomendasikan Bapak Ibu untuk membeli atau menjual saham ya. Ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian secara pribadi dan hendaknya mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan termasuk peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal ya. Ya, hari ini kita secara keseluruhan IHSG menguat moderat searah dengan bursa Asia kecuali China dan Hong Kong ya. Di China negatif mungkin diterpa isu terjadinya deflasi yang cukup lama ya, deflasi pada harga produser ya, producer price index, yang ini menandakan memang aktivitas manufaktur di China juga melemah ya, mungkin juga terkait dengan permintaan yang melemah sehingga perputaran bahan baku dan faktor-faktor input yang lainnya melemah ya, sehingga menimbulkan tekanan terhadap harga core input atau producer price index menurun ya. Nah, hari ini kalau saya lihat beberapa berita yang saya kutip ya, Sri Mulyani, 89 negara akan kena tarif Trump, ekonomi global melemah ya. Ini memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwa potensi pelemahan ekonomi tidak saja domestik, namun global ya. Karena perdagangan luar negeri itu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi global ya. Meskipun dari sisi domestik, sebenarnya kalau yang saya pahami dari data, ya net ekspor, yaitu selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor itu hanya menyumbang sekitar 3% koma sekian ya terhadap PDB. Jadi beberapa pihak menganggap bahwa tekanan Trump ini hendaknya ditangani atau disikapi secara hati-hati, secara tenang, tidak perlu ada ketegangan sikap dari pemerintahan kita karena sebenarnya kita masih punya potensi untuk mencatat surplus apakah secara keseluruhan dengan berbagai mitra dagang bahkan dengan pihak Amerika sendiri ya karena komoditas yang kita ekspor ke sana kebanyakan dari komoditas yang sifatnya barang-barang konsumer ya, barang konsumer. Jadi artinya kalau Trump memaksakan tarif yang tinggi maka masyarakat Amerika sendiri akan mengalami kesulitan ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang diimpor dari Indonesia karena ada kenaikan harga yang besar ya akibat dari pengenaan tarif impor ya. Oke, kemudian yang lain neraca dagang RI dengan AS diprediksi masih bisa surplus ya. Kemudian tadi seperti saya singgung, ekspor industri manufaktur Indonesia bisa tertekan ya, tertekan meskipun menurut saya ada beberapa yang sifatnya
barang konsumen yang mestinya masih bisa tetap berjalan dengan baik ya, bisa dinegosiasikan dengan baik. Kecuali barang-barang yang sifatnya uh, uh, industri atau bahan baku, bahan mentah yang beberapa industri memiliki banyak alternatif sumber-sumber import dari negara lain ya. Kemudian kita lihat pasar secara keseluruhan, ya, IHSG naik 0,57%, demikian juga LQI 45 dan DI 30. DI 30 masih menunjukkan keunggulannya dibanding pasar secara keseluruhan ya. Kemudian moving average juga menunjukkan adanya penguatan dari periode jangka pendek terhadap periode jangka uh, uh, menengah ya, atau closing price dibanding moving average 5 hari positif, closing price dibanding moving average 10 hari positif. Jadi ada tendensi kenaikan penutupan bursa hari ini terhadap rata-ratanya 5 dan 10 hari terakhir ya. Demikian juga momentum ya, RSI 5, RSI 10 ini dan RSI 20 selisihnya positif ya, artinya ada peningkatan relative strength index yang menandakan tren penguatan masih terjadi bagi pasar domestik. Kemudian demikian juga rata-rata transaksi hari ini di angka 8,9 triliun, ini naik dari rata-rata minggu terakhir 7,7 triliun ya. Demikian juga untuk LQ45 dan J30. Nah, tampak J30 peningkatan nilai transaksi hariannya sangat tajam ya, karena itu mungkin yang mendorong kenaikan indeks J30 yang dominan dibanding LQ45 maupun IHSG. Kemudian volatilitas dari volume dan ya volume transaksi di sini ada penurunan ya, penurunan dari 1 minggu ke 3 bulan ya, di 0,04%, kemudian yang Q45 21,79% dan Y30 21,80%. Jadi meskipun ada peningkatan value, namun volatilitasnya dinilai masih dapat dikelola dengan baik ya, tapi masih rendah dalam seminggu terakhir 14,59%, masih di bawah 50% ya. Net foreign-nya untuk hari ini masih net sell, artinya banyak saham-saham yang dilepas asing, ini juta lembar ya. Namun untuk IHS, untuk LQ45 net buy dan D30 net apa ya, meskipun sedikit, tampak bahwa peminat terhadap saham-saham syariah makin tinggi dari kalangan domestik. Ini judgement saya ya dari data yang serba terbatas ini. Terus sekalian, saham-saham apa yang kita patut perhatikan esok hari tanggal 10 Juli, saya ambil saham di bawah 0,05 kontribusi terhadap kapitalisasi pasar, dan saya ambil yang momentumnya positif ya, momentum 5 hari terhadap 10 hari selisihnya positif ya, ini saya ambil positif semua ya. Kemudian yang kedua adalah yang negatif, jadi ini drivernya berawal dari sini. Tentu saja dua-duanya saya batasi dengan average value lebih besar dari 5 miliar per hari. Ya. Kemudian ini diambil dari IDX XT ya, jadi IDX 80. Ini lebih longgar ya. Nah, kalau lihat yang pertama, screen 1 ya ini, kita lihat secara return hariannya ada ya ada 6 ya, yang ada 36 dari 30 ini mengalami return negatif ya. Meskipun demikian, tren harga ini momentumnya mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Bahkan untuk beberapa saham ini telah menunjukkan angka yang resisten ya, di mana RSI-nya mencapai 100 ya. Jadi harus diperhatikan saham BSMR, PANI, SIDO, Astra ya. Kalau lihat dari sini, bagus lihat ya, bahwa saham-saham ini cenderung sudah mencapai titik resisten dan berpotensi bisa melemah ya. Kemungkinan ada pelemahan karena sudah overbought ya. Kemudian average value yang paling besar kemarin ya, untuk tanggal 9 adalah ya, PANI ya. Jadi PANI ini atau Pantai Indah Kapuk 2 ini mencatatkan nilai transaksi yang sangat besar, 1,8 triliun ya. 1,8 triliun disusul kemudian dengan Tawon, PGEO, INTP. Jadi tampak ini saham-saham second liner
yang memiliki fundamental yang relatif secara umum ya tidak begitu baik ya. Kalau kita lihat price earning ratio-nya, ya, price earning ratio-nya ini kayak apa nih, sangat tinggi ya. Ini ya. Jadi harus berhati-hati saya sajikan data seperti ini. Mudah-mudahan bisa direkam sama Bapak Ibu yang membutuhkan ya. Jadi kembali kalau kita lihat saham yang paling eh, aktif atau mencatatkan nilai transaksi paling tinggi seperti ini, namun hati-hati dengan data yang lain terkait dengan data fundamental ya, ada price earning ratio, kemudian price to book value yang ini harus dipertimbangkan untuk ambil posisi besok ya. Jadi ini ada target price besok dan stop loss ya. Kemudian dari sisi lain ya, sisi lain yang belum saya sebutkan ya, volatilitas dari harga ya, volatilitas dari harga relatif rendah menurut saya ya, yang transaksi tinggi tadi apakah PANI, PAWON, PGO ya, INTP, INTP cukup tinggi 4,39% ya. Ya. Kemudian dari segi syariah mulai hari ini saya cantumkan DI 70 Bapak Ibu ya. Sebelum-sebelumnya DI 30 saya udah update DI 30. Jadi dari 30 ini ya, dari 30 ini sebanyak 26 saham termasuk saham syariah ya yang masuk ke dalam indeks DI 70. Jadi banyak pilihan bagi Bapak Ibu yang aktif di transaksi syariah ya. Tani termasuk syariah, pawon dan seterusnya. Kemudian yang strain kedua ini yang tendensi momentumnya menurun, jadi sudah ada indikasi pelemahan ya, indikasi pelemahan karena uh, RSI 5 terhadap RSI 10-nya itu negatif ya. Ini, yang paling besar adalah Mika ya. Jadi angka RSI 5-nya sudah di angka 10,42, 28,05. Nah, ini dari sini sudah sangat kecil sehingga bisa dipertimbangkan ini waktunya untuk mengkoleksi ya atau melakukan trading long hari ini untuk mungkin sparing hari yang sama ya. Nah, kemudian nilai transaksi yang paling tinggi yang patut diperhatikan adalah Avia ya. Avia uh, chemical ya, chemical. Kemudian dari sisi volatilitas eh, transaksi ya, rate value-nya yang paling tinggi adalah BTPS. Jadi hati-hati dengan saham-saham dengan volatilitas nilai transaksi harian tinggi ini menandakan ada indikasi dalam tanda petik praktek perdagangan yang dilarang ya atau goreng-menggoreng saham meskipun tidak sepenuhnya benar ya harus dibuktikan dengan data informasi yang berbeda. Artinya ini eh, risiko yang tinggi intraday volatility-nya sangat sangat tinggi ya. So, dalam seminggu terakhir ini intraday risiko volatilitas nilai transaksinya paling tinggi BTPS disusul Info, KLDR dan Bank Mandiri, Bank Mandiri. Kemudian dari segi frekuensi yang most frequent atau most active ya, ini juga ada saham retail, MAPA, ICBP, BTPS, Mika. Jadi saham-saham seperti ini patut diperhatikan secara seksama ketika ada perubahan harga secara mendadak. Jadi teman-teman yang aktif dengan candlestick chart itu mestinya bisa memahami dari waktu ke waktu ya, mengambil interval yang lebih singkat, katakan kalau ada 5 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, kemudian dari sisi valuasi, patut dipertimbangkan valuasi yang sudah tinggi di saham-saham spekulatif. Ini teman-teman yang aktif trading bisa menjadi catatan. Ini harus hati-hati saham-saham dengan nilai valuasi yang sangat tinggi. Kita segera lakukan stop loss kalau dia kecenderungan menurun. Dan kalau sudah tercapai target price, segera eksekusi ya. Ini bisa direkam ya. Yang tadi juga saya belum sampai ke bawah. Ini bisa direkam. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Saya kira tidak perlu berlama-lama karena intinya kita sudah mengkonsumsi banyak sekali berita, angka ya. Jadi saya hanya menyajikan data untuk bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk trading esok hari ya. Mudah-mudahan kebaikan, keberuntungan menginggapi Bapak Ibu sekalian esok hari. Terima kasih setelah menonton video saya. Jangan lupa berikan komentar, masukan, subscribe ya, baik komentar di kanal YouTube maupun
komunikasi pribadi dengan saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.